surya, hingga sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh indah Yesus terangku di surga dan di dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limparan, dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Makasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan untuk minggu hari ini. Hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki,
atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kasih. Mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darahmu tebus sunat bekasku. Marilah kita dengarkan firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan minggu ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 24. Kita membacanya secara responsorial. Nasihat-nasihat kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ayat 24, mari kita sama-sama membacanya. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita dengarkan pujian dari Kor Ina PHD.
Marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sejenak kita mendengarkan warta gereja kita hari ini. Parhaladu HKBP Batam mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-10 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah, dengan topik minggu kasih setia Tuhan terhadap selama-lamanya. Asini rohani jahuba khot rodi saliling nililingna. Yang kedua, jemaat yang baru. Mulai minggu hari ini 24 Agustus 2025 telah diterima menjadi jemaat HKBP Batam, yaitu yang pertama keluarga Hendro Daniel Hasibuan, Ibu Gresta beserta satu anak mereka. Mereka berasal dari HKBP Estomihi Resort Estomihi Bengkong. Saat ini tinggal di perumahan Garden Maseba Residen, masuk ke Wik Batam Center. Yang kedua, saudara Jericho Joel Junior Tobing, pindah dari HKBP Siantar Kota, Resort Siantar Kota. Saat ini tinggal di Golden Land, masuk ke Wik Glory Batam Center. Yang ketiga, keluarga Binsar Tua Simamora, Ibu Widya Erika Burhu Tagalong, anak jemaat HKBP Batam. Saat ini tinggal di Baloi Center, masuk ke Wik Baloi Center. Yang ketiga, warta pernikahan. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah, yakni saudara Firdaus Pardamaian Simajuntak, putra dari Bapak Altur Simajuntak almarhum, Ibu Yeta Boru Tampu Bolon, jemaat HKBP Batam, Wik Baloi Center. Dengan dia Ayu Patria Pengestuti, putri dari Bapak Dodik Sulistiono, Ibu Wiji Astuti, jemaat Gereja Isa Al-Masih Greenland Batam. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Agustus 2025 di Gereja Isa Al-Masih Greenland Batam. Yang keempat, pertangyangan ama PHD. Pertangyangan kategorial ama PHD dilaksanakan pada hari Senin 25 Agustus 2025 bertempat di rumah keluarga Esi Marmata, Ibu Boru Silitonga, alamat Bengkong Indah 2 Swadaya, Blok G1 nomor 8, masuk pukul 19.30 WIB. Yang kelima, rapat PND Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari Jumat 29 Agustus 2025 akan diadakan rapat PND Distrik 20 Kepulauan Riau bertempat di kantor distrik mulai pukul 19 WIB. Dihimbau kepada pengurus Nafolung Huria, utusan Napasobulung Resort dan pengurus PND Distrik agar mengikuti rapat tersebut. Yang keenam, ibadah bulanan GSM Distrik 20 Kepulauan Riau.
Pada hari Minggu 31 Agustus 2025 diadakan ibadah bulanan guru-guru sekolah minggu sedistrik 20 Kepulauan Riau bertempat di HKBP Immanuel Resort Barelang, masuk pukul 14 WIB. Yang ketujuh, tukar mimbar dan pengumpulan dana distrik 20 Kepulauan Riau. Sesuai dengan hasil keputusan Sinode Distrik dan Program tahun 2025 di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, maka pada Minggu 31 Agustus 2025 akan diadakan pertukaran mimbar dan pengumpulan dana sokongan melalui persembahan amplop khusus untuk membantu program dan anggaran distrik 20 Kepulauan Riau. Yang kedelapan, pertengahan week. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar setia mengikuti pertengahan di week masing-masing. Jadwal pertengahan week pada minggu ini sebagai berikut. Rabu tanggal 27 Agustus 2025, week Balai Kolam 1 Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam 3, Nagoya sekitar, Seipanas, Tiban, Bengkong sekitar, Blok 6, Kampung Nanas. Hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025, Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, dan Perserahan. Yang kesembilan, Sabtu Ceria Sekolah Minggu. Jadwal Sabtu Ceria Sekolah Minggu HKBP Batam sebagai berikut. Marilah kita menghantarkan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pos pelayanan Lubuk Baja, Pos Muara Takus, Pos Bengkong. Yang ke-10, mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Nama-namanya dapat kita lihat di layar pedotron atau kertas warta. Bunga altar, sumbangan bunga altar pada minggu hari ini, yaitu dari keluarga NN, Wik Baloi Dipam. Kiranya Tuhan menambahkan berkat bagi keluarga. Yang ke-12, membaca Poda Tohonan Rapot Pandita. Tona Rapot Pandita Distrik HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Madapoton Nahina Holongan Parhalado doho ruas di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau di Inganat Tabi. Asini rohama dihamu doho dame siad debata amata sian anak na Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Tama pasahatot tamauliate tutuhatta pardinggan basai di bagasa Yesus Kristus Raja Nihuriai alamas setakas tahilala pangaramotion na dihuriana huhut margugoyhon akan naposona diragam niya kapakubasyo di tonga-tonga ni hurianay mangasahon asin ni rohana dinggan jalat yurdo mardalan rapot Pandita HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau mamukasian ari saplalu sahatu 10 Agustus 2025 di Tanjung Pinang. Niuluhon ni Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau Pendeta Henry Vanorea STHNM. Torop ni namadoho tirapoti onop pulusa dahalak Pandita sian onop puluh dahalak na dihirim roh. Sinodangan ni tema na tinopan ay baru di 2 Korintus 5 ayat 17. Doho subtema Pandita ni HKBP Tarjo Patuluson ulaon pastoral profetik
Uhud pasauton hai barua di tengah-tengah ni huria dohot masyarakat asa malu asian ihot ni korupsi, perjudian, narkoba, hagiot majehe hojolma manang human trafficking dohot hasisega natinopa. Dibuka dorapoti marhite pertangyangan dohot ulaun nabadia dalan manugu huhut manaruho sudi parapot laho mangarangguton sumakapi huhut manotopon akka haputusan nama sayarga tupak kobasion di HKBP distrik 20 Kepulauan Riau. Di bagasat tod di parhamaranggiu dosa luhut padita maddohoti rapati sian nama muka sahatu nama ujungi. Masai bagas do di parulikohon di rapoti taringot akka hamaolon ne adopan ni ruas ni huria di ngolu si kanupari nang nalaho pahebakot dohot pahisato pakobasio di HKBP distrik 20 Kepulauan Riau. Songoni nang taringot tupo dan ahot marujahan sian hatani debata tongo di masa perningotan kemerdekaan bangsota Indonesia na pawalupuluhon dorapoti manogu tupak pakirimon hapapatar ni haluaun nang jinalo ni dalan ni bangsota takas itu tudo di persirangguton rapot taringo tu pangalaho naso marujaon hasadaon dohot hadameon namasa dope didi baluat makkorhon arsak ni roha borhat sian persiranggutoni rapot padita HKBP distrik 20 Kepulauan Riau gomos majauho tu sude ruas ni huria asarap majagahon hasadaon dohot hadameon huhut manulak nasa pangalaho intoleransi. Di johon rapotido tong asa sude padita dohot partohonan nang saluhut ruas ni huria HKBP takas magabi na tinoppanay baru di bagasan Kristus jalasahat tu si tuhuni transformasi ima hay baruon tuna umuli marhite partodion na marsitutu pangalahona dinggan dohot martodi mulaulaon songoninang na marsuarahon na sitongan hatigoran na marujahan sian hata ni debata di jauhod do asa gabi si ula hasitongan dohot hatigorak kita marhite na palua diri sian ihot na manigay isarana narkoba majehe hojolma dohot na manigay alam sadado rohani rapat padita manwarahon asa taalo akka usaho na manigay lingkungan marhite na manutungi dohot manabayhaw ditobak manang diharangan ditugudo hitang mangaraduti kayason ni humaliak kita marhite na soolo mga boloko sampa iya so tuinganan na Bardoi tupoda ni huriata natarsurat di konvensi HKBP Bidu 5 taingot na tanggung jawab ni jolma do panguluhon sude na tinopan ni debata asa boy mangula hipas do marsonang pasal menualu ayat 4 sahat tusap puluh songonima pinasahat tona rapot padita HKBP distrik 20 Kepulauan Riau di pargugoi di patau jala di parbisi itu hatta masaluhut padita pertohonan laho makubasi huriana di HKBP distrik 20 Kepulauan Riau tatanya koma sakap ni huriata HKBP na naik patu parapot padita hatopan di ari 27 sahat 30 Oktober 2025 asa mardala rapoti di bagasan hatiuron
Dohot Hasonangan. Tanjung Pinang 10 Agustus 2025 Tabe Mardongan Tangiang Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau Pendeta Henry Banuria tertanda tangan. Nah, pasat puluh toluhon himbauan kebersihan dan fasilitas umum Boima Tajaha di Wartata. Nah, pasap lopaton ucapan selamat ulang tahun dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan dan kelahiran dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Amin. Warta keuangan. Saldo per hari ini sebesar 222.572 rupiah. Demikian warta gereja kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita dengarkan pujian dari Kor Ama PHD.
Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah-Mu dalam diraku saat curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mengenali sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluna. Firman Tuhan menjadi nats minggu ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini menggambarkan kepada kita bahwa manusia itu punya keterbatasan, walaupun ia memiliki kemampuan yang luar biasa, mempunyai kuasa yang lama, berkuasa, mempunyai harta yang melimpah, dan juga kepintaran. Itu semuanya
punya limit, punya batas, karena manusia adalah punya juga keterbatasan. Waktu anak-anak saya dengar itu kabar Hermina Nabitubulu ya, istrinya dari Pak Dede meninggal. Padahal kaya, meninggalnya di New Zealand. Mana ada pesawat dang nita ada pesawat apa halaki nga habak-habak tu luar negeri tarsongoni mah. Kaya berat pun juga meninggal juga inarohan kan. Bagaimanapun kemampuan dokter ahli untuk memberikan penyembuhan tidak juga. Itu sebabnya sebagaimanapun manusia itu pintar ahli punya juga keterbatasan. Sama seperti digambarkan tadi, seperti rumput dan bunga. Bunga ada yang umurnya 6 bulan saja, tapi sesudah berbunga udah selesai. Misalnya bunga matahari, atau bunga yang bulat-bulat ini, yang bulat-bulat. Ya. Sehari lomar bunga, edang martunas biate. Habis itu putih kom, bang, saya. Tetapi gambaran itu juga sekaligus mengingatkan kita, kalaupun ke rumput atau ke bunga diberikan oleh pemazmur di sini Bapak Ibu, itu menandakan kenapa ketumbuhan. Orang Batak juga punya filosofi urusan tumbuhan. Makanya itu upama itu selalu dipatulus tuh suasuanan. Misalnya sinuan bulu si baen nalas, nisuan uhum si baen nahoras, ya kan? Ada bulu. Lagi sering kita dengar tombak kan semua itu. Tobak ni si malungun parsobanan ni sa momora sesalpu manalungun se Roma akasilas ni roha. Ya, tombak juga tumbuh-tumbuhan. Bagot na badungdung molo tu na berduka. Bagot na marhalto molo tu mangan. Kan? Bagot na marhalto niagatan ni Rubian. Horas mahami na mangaton sunguni manak kamu na mangalian. Napuran juga ada banyak. Napuran, tata napuran yang kan? Napuran, cirara, binetu, pinggan pasu, hamido namung roson, debatado anggo nama masu. Baru napura tano-tano, rangging marsi ranggoman, ya kan? Napuran tadi. Mulut tu parbadapi hita kan anggota silujuang ni si iban na silujuang kan lomak silujuang lomak sobinabuan ya. Itu kan karena apa di kuburan mana ada menanamnya itu bagus itu membubuknya itu songoni pei tonggo tubuh sendiri lomak ya. Artinya apa tumbuhan tadi biarpun dia terbatas tetapi ada di balik keterbatasan itu kehidupan. Iman didokonat di bakasan nats ini tadi, kasih setia Tuhan itu terus selama-lamanya. Walaupun rumput tadi umurnya sekian hari terbatas, tetapi di balik upama orang Batak itu ada kelebihannya. Ini babak rumputon paginya misalnya itor seguknya muse 2 senti 3 senti tubuh muse. Hati-hati pada praktek iba mamba masih rumput dope ya lama nih di paiduan balige. Ni tutung muse sore nih alai seguk pagi bila muse ngatab benasaon. Olah romu saya udan lamu lomak di mana. Artinya apa? Walaupun dia terbatas kehidupannya, tetapi selalu ada hasil ditumbuhkan kemudian. Ngan dilutak misalnya negara karena perang, dibom. Apa adong di bom gereja ki di Rupasan, di San,
di bom di Perang Dunia Kedua. HP sabulan naik tubuh jagung di sekitaran di Garijai. Ya, tubuh jagung sudah sepertinya rata, tetapi ada masih kehidupan tumbuh jagung di sana. Ima ko baranakin molotuk pe, kalaupun terbatas rumput dan bunga tadi, ada di baliknya itu kasih setia Tuhan kepada orang yang percaya. Di keterbatasan kita Bapak Ibu, mulut tabilangi do ise do na mangulu sadari dia do panilipata. Jolma mulai tubuh satu sadarion na dibibili la sorong do pe jolma na sadari boy mangulu dia do panilipata. Lapatan nah 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 8. 1000 tahun bagi manusia itu 1 hari bagi Tuhan. Berarti si Metusala sia onom sia tahu do ibana 969 tahun belum ada 1 hari itu di hadapan Tuhan. Berarti hitung jamnya kita hidup ini 24 jam 1 hari 3 coma hita. Ya kita hama kainang mulai 1000 tahun di Jolma sadari di Bata, berarti hitungan jam lah saya hidup, walaupun sudah 100 tahun masih sekian jam dia. Artinya apa? Keterbatasan kita itu sangat jelas. Mulai sonakin rumput dan bunga. Kalau di kitab Hosea 13 ayat 3, manusia itu seperti kabut pagi, kabut. Manusia itu seperti embun yang hilang. Manusia itu seperti debu jerami yang dihembuskan angin. Manusia itu seperti asap dari tingkap asap. Jadi kurang go tuduh satu jolmaya teh songo timus maun, songo nobu maun, ya begitulah. Songo bunga nakin, songo duhut-duhut. Itulah gambaran keterbatasan manusia tadi. Bagaimanapun dia hebatnya di tengah dunia ini. Muluhi tapera mabir teh, misalnya manuor situ horon, mana roti, tasikat dote, aro tasikat expire na kan, expire na, matang tanggal 20 turu, berarti tangbuy be tu horon non, ngada luar sound. Jadi kita juga seperti gitu. Kadar luar kita cuman kita tidak tahu. Kalau mau buat tanggal 3 mana mate, nah dong. Artinya kadar luar kita itu terbatas di sini, di tengah dunia ini, songo duhut dohot songo timus nakid dong. Kita juga berarti per detiknya hidup di hadapan Tuhan, mertimbangkan 1000 tahun tadi. 1000 tahun sadari puang. Kalau 1 hari itu 24 jam, kalau 1000 tahun itu berarti 8.760 jam lah hidupnya. Ala 265 setahun nanti. 365 1 tahun kali 1000 kali 24 per jam kali 60 lagi, berarti berapa detik lah kita di hadapan Tuhan. 40 tapi pikir ya teh, di bawah 100 tahun rata-rata sekarang manusia, berarti nggak penuh 1 jam di hadapan Tuhan kita hidup. Dang sajop kita bui sajom mangulu di culun di bata. Perhitungan Allah ima, itulah ke mahadahsyatan Tuhan.
Walaupun kita per detik hidup di dunia ini, tetapi kasih setia Tuhan tadi selama-lamanya. Sadetik pejol mai mangulu ho asini rohani bata saha dotusi. Sato ngajo pe mangulu col mai asini rohani bata saha dotusi. Jadi kita pergunakan waktu yang sedikit itu, yang 1 jam itu mungkin kita pergunakan. Waktu yang per menit tadi kita pergunakan. Songon di episode laki nate Tesalonika 5 itu tetaplah berdoa, mengucap syukur, kan? Baru ujilah segala roh, mengambil yang baik. Demikian juga supaya apa? Supaya kita tidak bercacat di hadapan Kristus ketika Ia datang kedua kali. Jadi detik per detik kita ini adalah kasih karunia Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Asa ngulu tahun ngulu na martangi yang do. Makanya tadi 1 Tesalonika 5:17 itulah ayat yang paling pendek kan. Di samping Yohanes, maka menangislah Yesus, itu juga ayatnya pendek. Tambah lagi ini, tetaplah berdoa. Ale gurang ko mulo par rumah lua hafal Alkitab yang inti-intinya saja nih. Lah seorang madokon 1 Tesalonika 5:17. Gampang, tetaplah berdoa. Ya, itulah gambarannya bagi kita Bapak Ibu. Kalaupun tadi rumput itu terbatas, rumput itu sepertinya tidak berguna, tetapi bagi kita falsafah orang Batak, suasana ada maknanya. Karena apa? Walaupun dia sementara tetapi punya makna, dia sempat berbunga. Songo bunga matahari orang ono buda do partikian ni di tanoon. Ale di 6 bulan itu dia sudah menghasilkan bunga matahari yang cas dia. Jala saya mulu bunga ini saya menuju ke matahari. Itu teh nang. Mulu misalnya disuape misalnya bunga anggrek, sana matahari saya tusar do bunga nanti. Bunganya ya. 5 bunga inakin. Saya condong dia kepada dari mana sinar matahari ke situ dia condong. Songoni manyang ngulu tahun. Siani sehangulu tahun, dari siapa kita punya kehidupan harus condonglah hati pikiran kita hanya kepada pencipta tadi. Karena dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita selama-lamanya. Terbatas waktu kita, kasih Tuhan tidak terbatas. Terbatas kemampuan manusia itu, limit manusia itu, kasih Tuhan unlimited, ya. Nggak ada expirednya kasih Tuhan. Amar sugo dang be horong di Batak nggak expire indah kan? Nggak. Ini selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayat 17-18 perlulah kita hidupi yang berjalan dalam keadilan Tuhan. Satoke pehita mangulu di hasianganon, tetaplah tunjukkan keadilan. Mula adil berarti di dia loh keadilan. Di pengadilan, kalau menurut kitab pengkhotbah, di pengadilan pun tidak ada keadilan. Ya, di pengadilan sendiri pun tidak ada keadilan. Ale di Rok Debata kita terus menunjukkan keadilan di tengah dunia ini. Walaupun di pengadilan tadi tidak ada keadilan, tetapi kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan sikap adil kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rumah tangga, tengah-tengah gereja. Unang mardika natong, ya, jangan tumpul mana tumpul ke atas, mana tumpul ke samping. Nggak persoalan, kita penting tunjukkan keadilan. Ayat 17-18 tadi mengajar kita adalah untuk takut akan Dia. Demikian juga berpegang pada perjanjiannya dan melakukan titahnya.
Firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat 8. Ya. Anggo duuton, rumputon layu, bunga juga layu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berarti selama kita hidup dalam firman Tuhan, disitulah kita menjalankan titahnya, melakukan keadilan Tuhan, dan juga yaitu taat, takut kepada Dia. Waktu yang sempit ini kita pergunakanlah Bapak Ibu untuk tetap menunjukkan kasih setia Tuhan melalui keadilan yang kita buat, melalui kehidupan kita yang takut akan Dia, melalui perbuatan kita yang taat kepada perjanjiannya. Mudah-mudahanlah kita menjadi orang yang taat kepada janji kita. Unak songona binotonate, janji iman ada, mulai dari dibuat janji iman di tengah gereja sampai dia meninggal, janjinya tidak ditepati. Ya, ada gitu. Merjanji iman tahi di wajahon ada, merjanji iman doh enggak. Apa yang tak setuju sih janji iman akin Allah mulu dang di pasahati dang ni tulup ni ano kari ni ulahoni belgahia do utang dulu saya sih ya. Alanya janji tadi sama seperti kita bukan berjanji ke dunia ini, tetapi kita ke Tuhan. Wama janji iman imat taipe ta porso. Nah, kita tidak yakin akan iman kita, nggak bahaya. Itu sebabnya di tengah-tengah kehidupan kita harus tetap waktu yang diberikan Tuhan kita pakai untuk menyatakan kasih-Nya. Dengan mahitatu maka nguluhon hatan di mata ala na ido na hot rodi salin. Ya, firman Tuhan itu yang terus selama-lamanya. Dunia ini pun hancur, tapi firman-Nya itu tidak akan pernah hancur. Kenapa? Firman-Nya itu adalah Allah sendiri. Itu Yohanes sadai gabi daging mahatai. Ya kan? Jala de batado hatai. Tuhan itu sendiri adalah firman-Nya. Itu sebabnya Dia selama-lamanya. Jadi kita hidupilah firman Tuhan supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Songon dan PHD nakinate. Ina PHD tahi, PHD. Ya. Kehidupan yang kekal seperti di episode tadi. Walaupun rumput itu tadi angus manang bungaon. Ya. Jadi tiap minggu kita diingatkan ke bunga ini. Makin keluarga teh mangalean, ya. Kita diingatkan berbunga-bunga. Tapi bukan bunganya itu. Firman Tuhan lah maunya berbunga-bunga dalam hati kita. Keadilan Tuhan lah maunya berbunga-bunga dalam diri kita. Janji Tuhan tetap berbunga-bunga untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ido maknana sebetulnya. Kenapa? Waktu pengantin bunga ini ada. Sementara itu bunga pengantin itu selamat berbahagia. Ya. Borngine berbadai ala paretongan. Judulnya berbahagia. Karena sudah layu bunga itu kan. Ujungnya berbadai mah. Waktu meninggal teh marbunga teh mulai penting tumago dodang marbunga ate namoding ngulubungan nama ate baen ya itulah gambarannya. Ada bunga plastik asal baga nama ate dinakan bunga plastik sudi baen semua berbunga amai pe moding tengok gabe bunga-bunga di mana? Ibai bunga isi ya teh, isi di batang nih. Ya kan itulah gambarannya bahwa oh inilah kehidupan itu seperti bunga ini. Dia sudah selesai, bunga ini pun nanti sebentar lagi selesai.
Uli idaun cantik, tetapi terbatas waktunya. Di dalam keterbatasan kita itu Bapak Ibu kita yang lakukanlah yang terbaik. Nah kingan 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Allah. 1 hari berapa jam? 3 tahun mau umur tak nasau do HP dang tolap pu HP sadari jong dia do pani dia bata. Metu salah saya 969 tahun dia tidak ada 1 hari dia di hadapan Tuhan hidup. Berarti sekian menit do hita HP na mangudon. Nak 500 tahun sekian menit masih itu. Jadi kita pakailah waktu kita untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu, bahwa kehidupan kami yang terbatas ini, Tuhan mengajarkan kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu, setia melaksanakan janji, demikian juga hukum Taurat-Mu kami lakukan dengan baik dan benar, sehingga tuntunan hidup kami, tuntunan yang membawa berkat di tengah dunia ini, dan juga tuntunan untuk tetap kami selalu setia melakukan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau berkati juga jemaat-Mu yang hadir di minggu hari ini. Engkaulah memberkati keluarga, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka. Demikian juga Tuhan di jemaat-Mu yang sakit, Tuhanlah yang memberikan penyembuhan, karena tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, memberikan yang terbaik ke tengah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Engkau juga Tuhan memberikan kekuatan kepada jemaat yang baru untuk selalu setia dengar-dengaran dengan firman-Mu, dan juga rajin untuk menghadiri kegiatan-kegiatan di tengah gereja-Mu, sehingga tumbuh kembang iman mereka semakin nyata di dalam jemaat-Mu di HKBP Lubuk Baja ini. Berkati ya Tuhan yang berulang tahun, yang bersukacita hari ini, Tuhanlah yang menambahkan rezeki, kesehatan, kekuatan, tumbuh kembangkan juga kehidupan mereka dalam beriman dan berpengharapan hanya kepadamu. Ya Tuhan Allah, berkati anak sekolah, berikan hikmat bagi mereka untuk mempelajari pelajaran yang mereka terima dari gurunya, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan tetap setia melakukan yang benar di dalam kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan para orang tua untuk membimbing, mendidik, dan juga memberikan arahan kepada anak-anak mereka. Biarlah para orang tua bersukacita melalui berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, bahwa kasih Tuhan hadir di tengah keluarga. Berkati ya Tuhan ketika kami nak pulang dari tempat-Mu ini, biarlah damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Sempurnakan ya Tuhan doa kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan kita. Jangan bertanya
marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami gunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.